ialah kabut tebal yang memenuhi antara langit dan bumi yang muncul sebelum kiamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, hari kiamat atau hari akhir, saat bumi dihancur leburkan dan umat manusia dibangkitkan kembali dari kematiannya, memang masih menjadi misteri dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran dan digambarkan kejadian yang akan terjadi di hari itu. Meskipun hari kiamat belum nampak, ada beberapa tanda yang merupakan peringatan bagi umat Islam bahwa kiamat sudah dekat dan tanda-tanda akhir zaman sudah nampak. Di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah muncul banyak fitnah, banyak terjadi pembunuhan, perbuatan hina merajalela, perbuatan keji dan kemungkaran seperti zina, minum arak, perjudian, merasa bangga dengan perbuatan buruk yang dilakukan secara terang-terangan, sehingga orang yang berpegang teguh pada agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Demikian pula termasuk di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah dicabutnya ilmu, dicabutnya para ahli ilmu, kebodohan nampak, jumlah kaum perempuan banyak sekali dan kaum laki-laki hanya sedikit. Sutra banyak dipakai, banyak orang menyanyikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian ketika seseorang melewati kuburan orang lain, lalu dia berkata, seandainya saja aku berada di posisi dia, maka akan aku gunakan hidupku untuk menyembah Allah. Termasuk di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah muncul para dai yang menyesatkan, para pemimpin yang menyimpang, amanat disia-siakan dengan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Demikian pula sedikitnya kebaikan, jarang terjadinya hujan, sering terjadi gempa, banjir, harga-harga barang melangit, kaum perempuan keluar dengan menanggalkan pakaian seperti berpakaian tapi telanjang. Di samping itu, termasuk di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah terjadinya peperangan yang menemukan antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin, dan kemudian akhirnya kaum Muslimin mengalahkan mereka sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu pohon dan batu tersebut berbicara, "Wahai orang Muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakang saya, kemarilah, bunuh dia." Kecuali pohon Gharqad, karena sesungguhnya pohon Gharqad termasuk pohon orang-orang Yahudi. Di samping itu, termasuk tanda-tanda kiamat kecil juga ialah waktu berjalan terasa cepat, sehingga setahun seakan-akan hanya sebulan, sebulan seakan-akan hanya 1 jam, dan 1 jam bagaikan bara api yang membakar. Termasuk pula di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah menyia-nyiakan sholat, menuruti hawa nafsu, orang pendusta dibenarkan, dan orang yang jujur didustakan, orang yang berkhianat dianggap dapat dipercaya, orang yang dapat dipercaya dianggap berkhianat. Al-Quran menjadi lenyap, yang tersisa hanyalah tulisannya. Banyak mushaf-mushaf Al-Quran, namun tidak ada orang yang membacanya. Setelah tanda-tanda kiamat kecil itu terjadi semua, maka kemudian muncullah tanda-tanda kiamat besar, di mana segala pertaubatan sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda-tanda kiamat besar, yang pertama yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,
kiamat takkan terjadi sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila matahari telah terbit dan manusia melihatnya, maka berimanlah mereka semua. Itulah saat iman seseorang tidak bermanfaat lagi bagi dirinya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membaca sebuah ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 158 yang artinya, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat tentang kiamat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Tanda kiamat besar yang kedua adalah munculnya kabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11 yang artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab Allah yang pedih. Yang dimaksud dengan dukhan atau kabut dalam ayat ini ialah kabut tebal yang memenuhi antara langit dan bumi, yang muncul sebelum kiamat datang, yang mengambil nafas orang-orang kafir sehingga mereka hampir tercekik. Sedangkan bagi orang-orang mukmin tidak terasa apa-apa bagi mereka. Kabut ini berlangsung di muka bumi selama 40 hari. Kemudian tanda kiamat besar yang ketiga adalah munculnya dabbah atau binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Di antara tanda-tanda kiamat besar ialah keluarnya dabbah atau binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih yang dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Dabbah itu mengabarkan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dabbah ini muncul di akhir zaman pada saat manusia telah mengalami kerusakan. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Lantas dabbah berbicara kepada mereka, sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dabbah ini keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Hidung orang-orang kafir diberi cap dengan cincin, dan wajah orang mukmin menjadi terang berkat tongkat Nabi Musa tersebut, sehingga dapat dikenali antara orang mukmin dan orang kafir. Kemudian tanda yang keempat adalah munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Dia dinamai Al-A'war Ad-Dajjal karena dia buta sebelah pada matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang di akhir zaman. Al-A'war Ad-Dajjal tidak hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Muncul beberapa hal-hal yang luar biasa melalui kedua tangannya sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan sebagai ujian bagi para manusia. Dia berkata kepada langit, "Hujanlah," maka langit pun menurunkan hujan. Dia berkata kepada bumi, "Keluarkanlah tanamanmu dan kekayaan yang kau pendam," maka bumi pun mengeluarkannya. Dia juga dapat membunuh manusia, lalu menghidupkannya kembali. Dia mengelilingi seluruh permukaan bumi. Semua daerah yang dia masuki pasti dia berbuat kerusakan di dalamnya, kecuali Makkah dan Madinah. Sebab jika dia hendak memasukinya, dia menjumpai malaikat yang menjaganya, makanya dia kembali dan gagal. Dajjal kali pertama muncul di sebuah kota yang bernama Asfahan. Pada awalnya dia diikuti oleh 70.000 orang Yahudi, kemudian
dia diikuti oleh orang-orang rendahan, orang-orang bodoh, dan rakyat jelata. Dia berada di muka bumi selama 40 hari. Ada sehari yang bagaikan setahun, ada yang sehari bagaikan sebulan, dan ada sehari yang bagaikan sepekan. Selebihnya, hari-hari sebagaimana hari-hari biasa. Semua keterangan ini terdapat di dalam hadis-hadis sahih. Kami akan menuturkan sebagian di antaranya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun melainkan memberi peringatan kepada umatnya mengenai orang buta sebelah yang pendusta. Ingatlah bahwa dia buta sebelah. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Di antara kedua matanya tertulis kafir yang dapat dibaca oleh semua orang muslim." Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya Dajjal keluar dengan membawa air dan api. Maka air yang dilihat oleh orang-orang sesungguhnya adalah api yang membakar, sedangkan api yang dilihat oleh orang-orang sesungguhnya adalah air yang dingin dan segar. Barang siapa di antara kalian yang menjumpai hal ini, maka hendaklah dia menjatuhkan diri pada sesuatu yang dilihatnya api, karena sesungguhnya hal itu adalah air segar yang baik." An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW menuturkan tentang Dajjal pada suatu pagi. Beliau merendahkan tetapi juga meninggikan suaranya sampai-sampai kami menduga bahwa Dajjal berada di satu sisi pohon kurma. Maksudnya, beliau merendahkan suaranya dengan menyebutkan bahwa dia buta sebelah dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Beliau juga memandang besar fitnah Dajjal karena mencakup hal-hal yang luar biasa. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh menganggap dekat munculnya Dajjal. Beliau menggunakan redaksi yang bermacam-macam, baik yang merendahkan maupun yang meninggikan. Redaksi sehingga kami menduga untuk bersungguh-sungguh dalam menganggap dekat bahwa Dajjal berada di satu sisi pohon kurma di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Selain Dajjal, yang lebih saya khawatirkan atas diri kalian, apabila dia muncul sedangkan saya masih ada di antara kalian, maka sayalah yang akan mematahkan hujjahnya untuk membela kalian. Apabila dia muncul dan saya sudah tidak ada di antara kalian, maka tiap-tiap orang membela dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggantikan diriku atas setiap orang muslim." Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting, matanya sayu, seakan-akan saya menyamakannya dengan Abul Uzza bin Qattan, seseorang yang binasa pada masa jahiliyah. Barang siapa bertemu dengannya, maka bacakan kepadanya bagian pembukaan surat Al-Kahfi. Dia muncul di daerah antara Syria dan Irak. Dia membuat banyak kerusakan di kanan dan kiri. Wahai hamba-hamba Allah, tetaplah pada keimanan dan janganlah melenceng darinya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama dia berada di muka bumi? Beliau SAW menjawab, 40 hari, yang sehari bagaikan setahun, sehari lagi bagaikan sebulan, dan sehari lagi bagaikan sepekan, sedangkan hari-hari lainnya seperti hari-hari biasa. Kami kembali bertanya, wahai Rasulullah, pada sehari yang bagaikan setahun, cukuplah bagi kami melakukan sholat untuk sehari dalam hari tersebut. Beliau SAW menjawab, tidak, perkirakanlah kadar waktunya. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, seperti apakah kecepatan Dajjal di bumi? Beliau SAW menjawab, bagaikan mendung yang ditiup angin. Dia mendatangi suatu kaum, lalu dia mengajak kaum tersebut, kemudian mereka beriman kepadanya dan menerimanya. Lantas dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka langit pun menurunkan hujan.
Dia memerintahkan bumi mengeluarkan tanaman, lantas bumi pun menumbuhkan tanamannya, sehingga binatang-binatang ternak mereka kembali di penghujung siang dalam keadaan yang sangat baik, punuknya besar, serta gemuk dan kenyang. Kemudian dia mendatangi kaum lain, lalu dia mengajak kaum tersebut, dan ternyata kaum ini menolaknya. Mereka masih teguh dengan ketauhidannya kepada Allah. Lantas dia berpaling dari kaum tersebut. Lantas mereka mengalami paceklik, tidak ada hujan turun di wilayah mereka, dan rumput-rumput menjadi kering. Tidak ada harta apapun di tangan mereka, dan mereka berjalan melewati reruntuhan. Kemudian Dajjal berkata pada reruntuhan tersebut, "Keluarkanlah harta pendamanmu." Maka harta pendaman reruntuhan tersebut mengikutinya sebagaimana ratu lebah. Selanjutnya Dajjal memanggil seorang pemuda kekar, lalu dia membelahnya dengan pedang menjadi dua bagian yang terpisah jauh, sejauh lemparan. Kemudian dia memanggilnya lagi, lantas potongan tubuh itu menghadap dengan wajah yang berseri-seri sambil tertawa. Dalam kondisi yang demikian, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa Al-Masih bin Maryam alaihi salam. Beliau turun di menara putih sebelah timur Damaskus, mengenakan dua pakaian yang diwarnai, seraya meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap dua malaikat. Ketika beliau menundukkan kepalanya, keringat bercucuran bagaikan permata. Orang kafir tidak mungkin mencium nafasnya kecuali langsung mati. Nafas beliau sampai sejauh mata memandang. Kemudian Nabi Isa mencari Dajjal, sehingga beliau menemukannya di Bab Lud, nama tempat di Syria. Lalu Nabi Isa membunuhnya. Kemudian Nabi Isa mendatangi kaum yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Dajjal. Lalu beliau mengusap wajah-wajah mereka. Beliau menjelaskan kepada mereka derajat mereka di surga. Dalam kondisi demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam, "Sungguh, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kemampuan untuk memerangi mereka. Kumpulkanlah mereka ini ke Bukit Tursina, jadikanlah Bukit Tursina sebagai benteng." Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Orang pertama di antara mereka melewati Danau Tobariyah, lalu mereka meminum airnya. Orang terakhir juga melewatinya, lalu mereka berkata, "Sungguh, tadi ada di danau ini banyak airnya." Nabi Isa alaihi salam beserta sahabat-sahabatnya semakin kepepet, sehingga kepala sapi bagi salah seorang di antara mereka lebih baik daripada 100 dinar bagi kalian semua hari ini, lantaran mereka sangat membutuhkan makanan. Kemudian Nabi Isa alaihi salam beserta sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar gangguan Ya'juj Ma'juj segera dihilangkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim cacing di dalam hidung unta dan kambing pada leher-leher mereka. Lantas mereka pun mati sekaligus. Kemudian Nabi Isa alaihi salam beserta sahabat-sahabatnya turun ke bumi. Ternyata mereka tidak menemukan tempat sejengkal pun di muka bumi kecuali dipenuhi oleh bau busuk. Lantas Nabi Isa dan para sahabatnya memohon kepada Allah. Kemudian Allah mengirimkan burung-burung. Burung-burung itu membawa bangkai Ya'juj Ma'juj, lalu dilemparkan sesuai kehendak Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hujan yang sangat deras. Maka bumi pun dicuci bersih. Kemudian dikatakan kepada bumi, "Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu." Bahkan seekor unta yang hampir melahirkan mencukupi untuk sekelompok orang banyak. Seekor sapi yang hampir melahirkan mencukupi untuk satu kabilah. Seekor kambing yang hampir melahirkan mencukupi satu suku. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin yang baik, lalu angin ini mengenai mereka di bawah ketiak mereka, sehingga ruh setiap orang mukmin dan muslim dicabut. Yang masih tersisa tinggal orang-orang jahat. Orang-orang pun melakukan hubungan terlarang sebagaimana keledai, artinya lelaki dan perempuan melakukan hubungan terlarang secara terang-terangan di hadapan banyak orang bagaikan keledai. Maka dalam kondisi demikian datanglah hari kiamat. Hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian tanda-tanda besar terjadinya kiamat yang kelima, yaitu turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Termasuk di antara tanda-tanda kiamat besar ialah turunnya Al-Masih, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Al-Quran dan hadis-hadis telah menunjukkan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 159 yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Nabi Isa akan menjadi saksi mereka. Artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Nabi Isa alaihissalam akan memberi kesaksian kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh dia, Nabi Isa, itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya, turunnya Nabi Isa alaihissalam merupakan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Terdapat beberapa hadis mutawatir mengenai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sekarang ini Nabi Isa alaihissalam hidup di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ruh dan jasadnya kepada kehadirat Allah. Beliau akan turun ke bumi sebagai hakim yang adil, yang menetapkan hukum berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang menguasai jiwaku, sungguh putra Maryam akan turun kepada kalian semua sebagai hakim yang adil. Lalu dia menghancurkan salib, membunuh babi, dan meniadakan pajak. Harta pun melimpah-limpah, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menerima pemberian orang lain, sehingga sujud sekali lebih baik daripada dunia dan isinya. Terdapat di dalam hadis-hadis sahih pula bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang akan membunuh Dajjal, dan setelah misi Nabi Isa bin Maryam alaihissalam selesai, beliau meninggal dunia, lalu kaum muslimin mensolatinya dan dimakamkan di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci. Kemudian, tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat yang keenam adalah keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud Ma'jud disebutkan di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Kahfi ayat 94 yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'jud dan Ma'jud dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, mereka berkata, hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Ya'jud Ma'jud merupakan kabilah dari keturunan Yafith bin Nabi Nuh alaihissalam. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Dzulqarnain hancur. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya, mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpainya dan meminum danau Tobariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. Kemudian, tanda terjadinya kiamat yang ketujuh adalah keluarnya api yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Api ini keluar dari tanah Aden
yaitu api besar yang menakutkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya, dan api ini menggiring manusia ke padang mahsyar. Demikianlah di antara tanda-tanda kiamat besar, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelamatkan kita dari api dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari kengerian kiamat berkat anugerah dan kemuliaannya. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha dekat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.